Ini kan kita banyak pejabat yang kurang ada malunya ya Pak ya. Iya. Kayak menteri-menteri ini nggak mau mundur, nggak mau menyatakan maaf dan nggak bilang bersalah. Paling gitu tidak harus kan menyampaikan permohonan maaf ya. Betul. Ini nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada kan kita dengar misalnya, iya saya menerbitkan izin, saya minta maaf. Saya punya kewenangan untuk tanggung jawab. Dan ini bisa kita mintai pertanggungjawaban. Kalau dari analisis saya Pak ya, kita ada 3 menteri yang bisa kita mintai pertanggungjawaban. Siapa itu? Pertama Raja Juli, karena dia yang memberikan izin, melakukan pengawasan. Pengawasan ya, nggak cuma memberikan izin. Pengawasan di bidang kehutanan. Lalu kemudian ada Pak Bahlil, Menteri ESDM, karena dia berhak memberikan izin di dalam kawasan hutan maupun izin pertambangan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Sekaligus izin itu kan melekat pengawasan ya Pak ya. Berarti kalau seandainya dia tidak mengawasi ada kegagalan di sana. Termasuk Hanif Faisal, Kementerian Lingkungan Hidup. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang menerbitkan AMDAL untuk menganalisis apakah izin ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Apakah aktivitas pertambangan atau kegiatan usaha kehutanan ini di dalam di izin itu layak diberikan atau tidak. Gitu. Jadi ketika ada bencana seperti ini, berarti ada fungsi mereka yang tidak bekerja. Apakah itu fungsi pengawasannya atau fungsi pengendaliannya? Pembiaran. Nah, pembiaran ini di dalam administratif itu sebuah kesalahan kan. Pura-pura tidak tahu misalnya melakukan pembiaran. Jadi ini sangat mungkin sebenarnya diajukan. Jadi, baik itu ke Mahkamah Internasional gitu maupun dalam negeri gitu ya untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Dan masyarakat yang terjadi korban bencana ini ya Pak ya, baik yang secara langsung kayak di beberapa daerah wilayah Sumatera ini bisa juga meminta ganti rugi. Apalagi yang di Batang Toru ya Pak. Bagi saya yang di Sibolga, yang di Loksmawe. Jadi ada izin yang itu kebijakan pemerintahnya kelihatan. Lalu kemudian dia ada secara korban langsung. Dan itu kebijakan itu menyebabkan krisis iklim dan sebagainya gitu. Sehingga mereka terdampak langsung. Kuat banget sebenarnya legal standing mereka untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Banyak deh Pak. Kita kan bahkan nggak cuma Sumatera ya, hampir semua kita tuh ditopang sama industri ekstraktif berbasis lahan. Sawit. Jadi sawit itu memang dia kering Pak, dan dia nggak bisa nyerap air sama kayak pohon gitu, kayak hutan gitu ya. Apalagi wilayah gambut. Jadi ini 3 ini Pak yang kalau kita lihat sektor ya. Pertama, sektor perkebunan, perubahan lahan dari itu yang penyebab deforestasi ya? Deforestasi, sawit, lalu kemudian HTI, hutan tanaman industri, lalu kemudian pertambangan. Nah ini 3 ini yang selalu menjadi penyebab utama dari deforestasi.